Hai pemirsa, hari ini saya Kak Ros kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini tebak aku ada di mana? Aku lagi sama dokter yang lagi berulang tahun. Ada Dokter Chen. Makasih Mbak Rumpi yang sudah meluangkan waktunya untuk merayakan ulang tahun. Dan hari ini ada Dena yang akan menjadi pasiennya Dokter Chen. Nah, kita mau tanya-tanya nih Dokter Chen. Yes. Dena, perawatannya hari ini mau diapain aja dan supaya apa? Hari ini pastilah kita kasih hadiah spesial ya. Hadiah spesial ya. Ultera kan mahal ya. Ultera mahal. Dan udah setahun ya. Iya, Jadi iya. ini udah waktunya untuk pengulangan untuk melakukan Ultera dan DNA ikan salmon. DNA ikan salmon. Aku sering dengar tuh yang DNA ikan salmon. Ada Ya banyak nanti kan yang saya pakai. kasih lagi ke Kak Ros ya Asik. hadiah untuk Rumpi Asik, ya. aku gak mau kalah sama Dena, sama Mimi Kade ya. Gitu Iya. juga kan. Oke, Ultera ini kan emang bisa bertahan sampai 1 tahun. Dok. Kalau buat Dena dengan kondisi kulit dia itu dia oke setahun ya, tapi kalau kita udah terlalu sagging, kita perlu pengulangan setiap 6 bulan. Tapi buat Dena cukup lah setahun sekali untuk mempertahankan efek lifting. Oh, efek lifting kalau Iya. Ultera itu untuk lifting gitu ya. Iya. Nah, kalau DNA salmon tuh buat apa, Dok? DNA salmon itu ya untuk mencerahkan dan untuk memperbaiki sel-sel yang sudah rusak dan terutama untuk penyembuhan luka ya, dan juga untuk melembabkan kulit dan memberi efek cerah glowing. Nah, oke sekarang kita lihat Dena di Ultera ya kan. Sakit nggak sih, Dok? Tidak. Tidak. Sakit nggak? Enggak sih. Udah kalau nggak sakit berarti kita tanya-tanya biar ada berasa sedikit gitu. Aku deg-degan loh sama Kak Ros deh. Aduh, gimana sih? Santai aja lemes-lemesin. Ya Dok ya, udah lama juga nggak lihat seperti apa perawatannya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke perawatannya untuk Dena. Jadi sebelum di Ultera di anestesi dulu ya Dok ya. Ya anestesi untuk memberi kenyamanan sebenarnya Memberi tidak kenyamanan. sakit. Sambil nyaman, tidur-tiduran kita tanya-tanya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baik, Dena udah siap ini ya Dok ya. Udah siap. Baru dibersihin mukanya tadi mau di anestesi dulu ya Dok ya. Iya anestesi dulu lebih kurang lah setengah jam atau 15 menit. Tapi dia tahan sakit jadi nggak usah terlalu lama. Iyalah dia tahan sakit banget ya ampun. Pun baru tahu ya. Langsung ya nembak ya. Perempuan-perempuan tuh biasanya Iya, tahan sakit bener. ya kan, benar ya. Nah yaudah, ini sambil nunggu mau di anestesi, kita ada komentar-komentar netizen. Oke. Kalau kamu mendengar nih komentar netizen, kamu jawab apa? Gitu. Ada yang komentar gini, ah ini mah cari sensasi biar jadi terkenal dengan umbar-umbar masalahnya, cari dukungan netizen. Jawab apa kamu? Aduh ya ampun, masa sensasi saya sampai harus seperti ini gitu? Enggak lah. Enggak ya, enggak ya. Ini malah apa namanya? Tambah masalah ya. Sebenarnya. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang komentar bilang gini, percuma cantik kalau galak. Suaminya pasti punya alasan kenapa bisa sampai seperti itu. Jawabannya apa? Kalau dibilang galak, enggak lah. Kayaknya enggak segitunya. Kalau galak tuh kan karena ada alasan tertentu, ya kan? Karena ada membahas sesuatu yang memang sangat harus dibahas. Nah, itu galaknya ada alasannya Iya. gitu ya. Oke. Kalau ada komentar netizen bilang gini, Dena itu kayak drama queen. Iya ampun. Segitu. Kalau kata aku sih, ya terserah sih orang kan bisa berpendapat seperti itu, tapi kita nggak bisa kontrol hak orang kan untuk saying that things gitu. Tapi buat aku sendiri sih enggak lah, udah terlalu cukup banyak drama di dalam hidup aku. Masa sih aku mesti meng-create drama-drama lainnya gitu, enggak lah. Pokoknya apa yang aku ceritakan sebenarnya itu semuanya aku berusaha untuk menceritakan kebenaran aja. Kalau ada yang bilang nih, Dena cemburuan banget jadi istri gitu. Kalau cemburu itu kan wajar karena kan kita pastinya sayang sama pasangan. Lagi pula kan sama suami sendiri kan nggak apa-apa dong, ya kan gitu. Nah, kalau cemburu sama suami orang gitu. Ya ampun jangan ya. Ya itu hal yang wajar. Gitu ya. Wajar, Tapi wajar. kamu sebenarnya cemburuan gitu nggak sih, perempuan? Maksudnya menurut kamu ya, kamu tuh cemburunya tuh kadarnya seberapa sih? Kalau dulu tuh cemburu lah, tapi kalau sekarang udah enggak karena kan udah nggak bisa dicemburuin. Dulu tuh punya pacar-pacar gitu, waktu punya pacar dulu lah zaman masih muda gitu. Cemburunya kayak apa dulu? Biasa aja sih ya.
Kamu tipenya kayak gimana? Kalau aku tipenya langsung tanya, Oh, langsung gitu. tanya. Kalau misalnya ya jawabannya masuk akal, oke ya sudah gitu. Oh. Tapi kalau tidak diberikan jawaban, saya bingung jadinya. Nanya lagi. Tanya Ah, lagi. Gitu ya, tipe investigator. Jadi kayak aku investigator nanya. Udah dia lagi nunggu ya? Oh jadi bisa duduk kali ya? Bisa. Di 30 Mau infus Oke. ya? Boleh infus. sekalian infus. Infus ini buat apa, Dok? Untuk selain kita dari luar, dari Oke. dalam kan Oh. butuh perawatan dong, kan untuk kesehatan juga. Ya. Jadi kalau DNA salmon itu juga untuk khusus untuk wajahnya ya. Iya. Kalau ini untuk Infus kesehatan juga antioksidannya. ya. antioksidan juga. Kamu sering juga kalau infus-infus ke dokter sini sering? Iya. Baik, Dena sekarang sudah di anestesi, Iya. sudah diinfus, berarti cukup kuat untuk mendengar pertanyaanku ya dok ya. Katanya dia di anestesi buat di Ultera, kenapa di anestesi buat ditanya ini? Pertanyaan jawab dengan jujur Oke, apa adanya. baik, Apakah jujur. pertanyaan itu jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Dena? Kalian sepakat untuk damai, saling mencabut laporan, karena takut jejak-jejak digital berceceran di mana-mana. Takut kalau anak kalian nonton nanti bagaimana? Fitnah atau fakta? Fakta sih. Fakta. Itu salah satunya. Salah satunya. Salah duanya. Salah duanya. Ya pokoknya kita ya pastinya mengalah untuk demi anak-anak. Kita juga udah saling memaafkan dan karena kita juga perikemanusiaan dan juga kekeluargaan. Keluargaan juga. Itu pendekatannya prosesnya gimana dari yang rame terus tiba-tiba siapa yang membantu? Akhirnya kita rembuk antara pengacara aku, pengacaranya dia, kita bersama, kita meeting bersama gitu. Karena kalau kita terusin kan akan jadi merugikan untuk kedua belah pihak gitu. Jadi ya kita udahlah sepakat kita udah cabut laporannya gitu sih. Tapi kan ini yang kemarin tuh ada tuh jejak-jejak digital kan banyak ya. Nah itu gimana ya cara ngilanginnya ya? Gitu ya. Saya sempat. bingung deh. Udah sempet mikir nanti kalau anak-anak nanya gitu mau jawab apa atau gimana. Atau mau diapain itu gitu. Nah itu dia sih lagi cari caranya bagaimana. Jadi itu satu hal yang cukup Iya sih itu juga yang jadi kepikiran kita berdua ya justru ya gitu. berdua ya. Jadi itu salah satu. Iya. Terus ngomongnya gimana begitu? Ngomongnya lewat pengacara gitu tuh. Sempet apa ya pasti sempet inilah sempet agak-agak tegang sedikit karena kan aku juga kenapa kok aku diomongin gini sih, kok kamu ngomong gini sih gitu, aku mengkonfirmasi gitu loh. Kayak gitu deh. Nah, itu ya pokoknya namanya juga proses komunikasi Iya. kan gitu. Dalam proses untuk klarifikasi juga kadang-kadang tegang ya. Tapi kamu Iya. emang tipenya orangnya kalau ada apa-apa ya nanya aja. Iya dong, kan itu jawaban dari dialah yang memang aku pegang, bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain. Fitnah atau fakta? Dena, kamu potong rambut dengan rambut baru itu adalah salah satu cara untuk buang sial. Fitnah atau fakta? Fitnah. Maksudnya biar baru nih, masih enggak. baru yang lebih baik gitu. Enggak, kebetulan lagi bareng sama anakku yang perempuan, ya udah sama-sama potong rambut gitu. Menikmati waktu. Iya bersama. dong. Fitnah atau fakta lagi? Sekarang kamu mulai kerja lagi, Ya. baru 3 bulan ini ya kerja lagi. Itu juga salah satunya untuk refreshing juga, Ya. cari relasi baru dan siapa tahu dapat jodoh lagi. Fitnah atau fakta? Amin ya kan. Kalau Nah iya kan, fakta aja deh. fakta aja ya. Tapi kan dulu sempet nggak kerja. Iya. Selama punya anak atau selama nikah? Iya, selama menikah nggak kerja. Kenapa? Emang memutuskan nggak kerja deh? Kalau gitu? dari awal sebelum menikah emang keinginan dari suami udah nggak usah kerja deh gitu. Terus tapi sempat dari 2 tahun 3 tahun terakhir aku sempat setiap tahun aku kalau ada tawaran aku minta sih boleh nggak kerja, ternyata nggak boleh lagi, nggak boleh gitu. Tapi begitu sekarang mungkin dibukakan jalan lah sama Tuhan yang Maha Esa gitu loh, ya sudah. Jadi kamu tuh sebenarnya pengen kerja. Pengen kerja banget aku. Terus akhirnya waktu itu kamu mau tuh pertimbangannya apa tuh, bayangannya apa? Yang sekarang nggak usah. Oh, Dulu bayangannya apa? Ya udah nggak kerja, tapi kamu harapannya apa? harapannya pasti ya untuk membangun keluarga segala macam, yang ngurus anak lah totalitas untuk jadi full ibu rumah tangga gitu. Nah, kalau sekarang anak-anak masih apa kalau kamu kerja? Ada sama neneknya. Oh, sama neneknya adanya. Tapi kamu sempat ngomong dulu nggak ke anak-anaknya? Pasti. Mama mau kerja lagi ya gitu. Iya. Mereka izinin. Mereka izinin pasti. Oh, banget. Gitu dok. Soalnya gitu dok. Kalau dokter, dokter. Langsung panik dokter kalau misalnya. Fitnah atau fakta, Dena, bahwa sejak nikah kamu itu jadi berkurang
punya temannya atau intensitas ketemu teman itu berkurang? Komunikasinya Iya. paling banyak sama keluarga aja, fitnah atau fakta? Fakta sih. Fakta. Karena aku nggak pernah suka arisan, nggak pernah suka kongko apa ya, menghindari banget lah kongko-kongko sama temen gitu. Kenapa? Nggak aja, karena Nggak aku suka? lebih senang meluangkan waktu sama anak-anak. Kamu gitu. Terus kalau lagi sumpah gitu, Ya karena sama aku lihat di anak-anak. Instagram kamu kan, terus ketemu banyak ketemu teman. Oh iya teman- iya iya. Sekarang iya. Sekarang iya. Sekarang iya. Jadi dulu waktu Nggak, karena sekarang kan teman-teman banyak yang kasih support sama aku kan. Terus akhirnya kita ketemu, meet up gitu. Akhirnya kita maksudnya saling sharing lah gitu. itu yang cukup membantu kamu melewati Iya. proses ini sekarang ya. Jadi kamu tuh ibu rumah tangga, ngurus anak apa gitu selama berapa? Selama 9 tahun ini. 9 tahun. Jadi baru sekarang aja kembali kerja, Yes, kembali betul, ketemu teman-teman. betul. Apa dilarang waktu itu ketemu teman? Enggak sih, enggak dilarang. Emang sukanya di rumah? Iya, emang sukanya di rumah sama anak-anak. Oh, sih. Kita lanjut fitnah atau fakta, Dena. Kamu itu orangnya adalah bucin. Kamu udah sayang banget itu apapun dilakukan. Gimana ya? Atau fakta? Kalau dokter gimana? Aduh, jangan nangis ada yang ini. Nah, ini. Kamu bucin gak sih, Dena? Bucin nggak ya? Iya sih. Kalau dilihat-lihat postingan aku yang dulu-dulu tuh ya, 2017, 18 itu aku emang bucin banget. 2000, oh, Pokoknya sebelum ini tuh, sebelum 2020 ya, aku tuh bucin banget deh. Apalagi kayaknya kalau tulis caption itu tuh kayaknya dari Dari hati hati. gitu. itu nulis caption dalam hati, dari hati, suasana emang lagi Emang begitu adanya gitu. Memang secinta itu secinta itu. Terus sekarang dihapus-hapus atau di archive? di archive. Ada 666. Oh, dengan kata-kata mutiara ya. Takut di capture ya sama aku ya. Tahu sih. Gitu ya. Jadi orangnya memang gitu kalau udah cinta atau apa tuh. Iya memang dong, all out malu. dong. Itu kan dari kata-kata. Kalau Dari kamu nih kata-kata. tipenya kalau sayang sama orang tuh menunjukkannya dengan cara apa sih? Aku menunjukkan karena love language aku tuh physical touch gitu. Oh. Jadi lebih ke aku seneng peluk, seneng dibelai, di ya gitu deh. Pegangan tangan Iya, apa itu. sering gitu. Hadiah yang pernah dikasih ya sama orang yang kamu sayang gitu, yang menurut kamu tuh paling berharga tuh kalau apa? Atau bentuknya apa? Kita tuh punya rutinitas untuk apa ya, tiup lilin sama-sama sih. Buat aku itu udah cukup. Ah, serius? Jadi kalau dilihat aku tuh nggak ada yang apa ya, kado yang gimana gitu ya, yang kayaknya extravaganza kasih apa gitu. Enggak sih, aku nggak mengharapkan itu. Tapi kita punya ritual tiup lilin, terus Jam kita 12. makan bareng gitu sih. Jadi ulang tahun yang tahun ini gimana? Nggak ada. Gak ada. Sama anak-anak aja, sama Sama. anak-anak sama keluarga aku gitu. Jadi kan ada postingan kamu tuh yang juga cerita ya perasaannya sedih banget pasti Iya. ada yang hilang. Yes. Oke, fitnah atau fakta Dena? Ya. Kamu sekarang sering posting sama anak-anak. Bahkan kalau sama bapaknya juga lagi pergi bareng, kamu suka posting itu sebenarnya supaya suasana kelihatan meriah aja. Padahal di dalam hati tetap sedih. Fitnah atau fakta? Fitnah sih, aku lebih kepengennya tuh gini, karena kan anak-anak kan nggak tahu apa-apa, jadi memang apa yang aku tunjukkan di sosial media aku tuh, aku mau ya seril-realnya. Memang kalau pada saat kita pergi ya pergi gitu loh, pada saat kita kayak kemarin nih kita lagi ada main air di rumah, ya udah kita lagi main aja gitu loh. Jadi bukan apa ya, ala-ala lah kalau orang bilang gitu, Itu enggak, realnya. ya memang realnya aja gitu loh. Tapi gimana sih kamu ngadepin ini lagi ada masalah, tapi ya demi anak-anak kalian juga harus menjadi orang tua juga yang baik dan kelihatan baik-baik aja juga di Iya, depan iya, iya. anak-anak. Ya itu yang selalu aku tekankan sama dia, udah yuk kita kalau mau pergi ya udah nih gitu, 2 jam 3 jam udah ya gitu loh, fine aja gitu sih. Main air gitu yang kemarin. Iya itu juga kita Rasanya tuh lepas gimana? aja. Kamu lagi foto. Aduh, rasanya tuh kan kayak Enggak sih, udah sekarang udah fine aja. Karena waktu itu pas ngekrek terus ngeliat itu kan kayak ntar lagi beda nih suasananya gitu kan ada pasti gitu. ya pastinya ada sedihnya lah gitu loh, ada sedihnya. Tapi hidup itu kan harus move on ya, harus berjalan dengan waktu. Gitu. Ya mungkin ini pembelajaran hidup juga buat aku. Mungkin juga ada apa ya? Aku juga nggak sepenuhnya bilang kalau aku tuh bener ya. Itu mungkin ada yang harus aku introspeksi. Apa sih yang harus diintrospeksi Dena? 3, 1.
Satu mungkin harus lebih apa ya, lebih dewasa mungkin gitu, dan kedua mungkin harus lebih sabar lagi, ekstra sabar, mungkin kesabaran aku tuh kurang gitu. Tambah lagi sabarnya. Tambah lagi sabarnya, terus mungkin aku harus lebih banyak toleransi mungkin ya kan. Itu serius nih, kamu berpikir kamu masih kurang. Iya. Serius? Iya, mungkin gitu sih. Sekarang sih udah ya aku bilang tahapannya udah ikhlas, udah legowo, udah nerimo, jadi aku udah mau move on gitu loh. Mau Pak. Fitnah atau fakta bahwa di balik wajah kamu yang lembut dan keibuan, kamu tuh sebenarnya juga perempuan yang tegas dan galak. Fitnah atau fakta? Kalau tegas sih iya pasti, Tegas, karena aku kan punya anak 3 gitu, aku harus tegas pada saat waktunya mereka makan, Disiplin jadi mandi, ya? pokoknya disiplin deh gitu loh, aku harus tegas gitu, karena di rumah tuh aku yang bad cop-nya, papanya tuh yang ibaratnya entertainment-nya papanya gitu. Nah aku tuh biasa. pokoknya yang untuk belajar segala macam ini itu. Galak. Kalau galak enggak lah, boleh ditanya sih sama orang rumah aku. Nggak galak enggak galak. Gitu ya. Semarah-marahnya kamu ngapain? Ya itu karena ada suatu alasan yang memang ingin ditanya. Gitu. Oh. Tapi kalau biasa-biasanya galaknya tuh gimana? Enggak galak. Serius? Aku justru orangnya tuh lebih ke easy going dan apa ya, cepat let go. Sebenarnya. Sebenarnya aku tuh orangnya nggak dendaman gitu. Oh, jadi cuman kalau lagi ini, abis itu udah lupa. Iya, Tipenya, lupa. Tipenya seperti itu. Sama kayak aku.